Andi, teks cerpen Nyekar ini menurut saya sangat menarik. Menarik dari segi apanya, Harry? Dari segi alur ceritanya yang campuran. Ada saat ini, flashback, saat ini lagi, kemudian Nyekar. Peristiwa terjadi di dua kota. Di Jawa, kemudian lompat ke Jakarta. Lalu ke Jawa lagi. Setahu saya, teks cerpen terjadi pada satu peristiwa penting saja. Tidak juga, Harry. Kalau dari segi latar tempat, ada hal yang diangkat oleh pengarang, berarti dia ingin memperkenalkan tempat-tempat yang bersejarah dan unik. Seperti Rumah Jenderal Urip Sumoharjo, Masjid Agung Darul Mutakim dengan beduk terbesarnya di dunia yang terdapat di Jawa, dan Monas yang ada di Jakarta. Iya. Saya baru tahu juga, Andi. Kalau ada dua pohon beringin diberi nama manusia. Ki Suryo Putro dan Ki Dewa Atmojo. Nah, unsur interistik lainnya pada teks cerpen Nyekar ini bagaimana, Harry? Teman-teman, dialog Andi dan Harry memperbincangkan unsur pembangun teks cerpen dan menganalisis unsur interistik, yaitu alur dan latar. Nah, apa saja unsur interistik lainnya? Mari kita analisis. Unsur pembangun teks cerpen salah satunya adalah unsur interistik. Unsur interistik adalah unsur yang membangun teks cerpen dari dalam. Adapun unsur interistik teks cerpen adalah sebagai berikut. Pertama, tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur cerita. Tema dapat berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, pendidikan, persahabatan, atau perjuangan. Cara mengetahui tema dalam teks cerpen adalah sebagai berikut. Mengapresiasi teks secara menyeluruh terhadap berbagai unsur teks tersebut. Mengenali rangkaian peristiwa untuk membentuk alur cerita dalam cerpen karena tema dalam teks cerpen jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Amanat dalam teks cerpen umumnya bersifat tersirat. Artinya, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat tidak terlepas dari tema cerita. Misalnya, apabila temanya tentang perjuangan, amanatnya adalah pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh terdiri atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama merupakan tokoh yang kehidupannya dikisahkan pada keseluruhan isi cerita. Sedangkan tokoh pembantu hanya mendampingi dan masuk dalam kehidupan tokoh utama. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Cara-cara menggambarkan watak atau karakter tokoh adalah sebagai berikut. Teknik analitik atau langsung, yaitu watak tokoh disebutkan langsung oleh pengarang. Misalnya, Rima adalah anak yang pandai bergaul. Tak heran, ia mempunyai banyak teman di sekolah. Penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Misalnya, pagi itu aku bersiap seperti biasa dengan tas lempangku, berjalan kaki sampai ke pinggiran jalan besar, di mana banyak orang memulai harinya dengan menunggu angkutan umum. Stok koran-koran yang sebagian besar mengisi tas lempangku mulai menipis seiring dengan bertambahnya uang di dalam dompetku dari hasil penjualan koran. Aku kemudian pergi ke sekolah, mencatat seluruh ilmu yang dituangkan oleh guru-guruku, dan bergegas kembali ke rumah pada sore hari. Setelah semua PR-ku selesaikan, ibu pulang dan berjualan di pasar. Meski lelah, ibu tidak pernah absen mengecek semua PR yang kukerjakan. Setelah makan malam, aku menghitung uang penjualan koran hari itu dan memberikan seluruhnya kepada ibuku. Senyum itu senyum ibuku.
adalah kebahagiaan yang akan aku usahakan setiap hari. Berdasarkan cuplikan ini, kita dapat mengetahui bahwa tokoh aku adalah seorang yang rajin. Kutipan pada teks, "Pagi itu aku bersiap seperti biasa dengan tas lempangku. Aku kemudian pergi ke sekolah, mencatat seluruh ilmu yang dituangkan oleh guru-guruku. Setelah semua PR-ku selesaikan, ibu pulang dari berjualan di pasar." Tokoh aku berbakti pada ibunya karena membantu ibunya dengan berjualan koran sebelum sekolah dan mengusahakan kebahagiaan ibunya setiap hari. Kutipan pada teks, "Setelah makan malam, aku menghitung uang penjualan koran hari itu dan memberikan seluruhnya kepada ibuku. Senyum itu, senyum ibuku, adalah kebahagiaan yang akan aku usahakan setiap hari." Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, contohnya, ia bisa tertidur bahkan dengan sepatu sekolah yang masih terpasang di kakinya. Pemandangan di kamarnya terlihat seperti kapal pecah karena banyak barang-barang yang tidak tersusun rapi dan tidak berada pada tempat yang seharusnya. Dapat dilihat dari ilustrasi pada kutipan teks tersebut, tokoh tersebut memiliki watak pemalas. Penggambaran tata bahasa tokoh. Contohnya, "Sudah, kalian jangan berantem lagi. Al, kamu tidak boleh membentak dia seperti itu. Dia kan juga tidak sengaja menyenggol botol minum kamu hingga jatuh. Apalagi dia sudah minta maaf ke kamu." Berdasarkan cuplikan ini, tokoh tersebut memiliki watak yang mencintai damai dan mengatasi masalah dengan tenang. Pengungkapan jalan pikiran tokoh, misalnya, Vela yakin dan selalu berpikir bahwa sukses itu tidak dapat diraih semalaman, butuh proses dan kemauan yang kuat. Tak heran jika dia selalu bangun lebih pagi, menulis jurnal dan rencana-rencananya, menghargai waktu, dan suka membangun relasi yang positif. Tokoh Vela memiliki karakter yang gigih dan berdedikasi tinggi untuk mencapai kesuksesan. Penggambaran oleh tokoh lain, contohnya, Rere pernah bilang kalau dia tidak pernah menghabiskan waktu luang dengan gadget. Kemanapun Dita pergi, Dita selalu membawa buku pelajaran untuk dibaca. Dia pernah menyelesaikan membaca 4 bab pelajaran bahasa Indonesia di dalam bis, saking macetnya perjalanan dari rumah Rere ke rumahnya. Watak Dita digambarkan oleh Rere sebagai seseorang yang menghargai waktu dan rajin belajar. Yang keempat, alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu teks cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan. Kelima, latar. Latar atau setting adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau imajinatif. Fungsi latar adalah memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas pengarang dalam menggunakan bahasa pada karyanya. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang terus terang atau satir, simpatik atau menjengkelkan, dan objektif atau emosional. Bahasa dapat menimbulkan suasana yang tepat untuk adegan yang seram, adegan romantis ataupun peperangan, keputusasaan, maupun harapan. Dalam pembelajaran kali ini,
kita akan menganalisis unsur interistik teks cerpen Nyekar karya Hamsat Rangkuti. Pertama, tema. Tema teks cerpen ini adalah percintaan dan kejujuran. Kisah tokoh aku, anak rantau dari Medan, dengan Nur asli suku Jawa. Tokoh aku melakukan pendekatan yang cukup baik kepada keluarga Nur dengan membawa rambutan ke rumah Nur. Papi Nur bertanya kepada tokoh aku, apakah pohon rambutan hasil kebunnya? Sayangnya, tokoh aku berbohong. Hal itu dapat diketahui di akhir cerita seperti petikan berikut. Kedua, amanat. Banyak amanat yang disampaikan secara tidak langsung oleh pengarang kepada pembaca, seperti yang telah diuraikan pada video sebelumnya. Amanat yang utama sesuai dengan tema teks cerpen tersebut, yaitu janganlah berbohong untuk menarik simpati orang lain. Kita harus jujur di saat orang yang kita bohongi masih hidup. Minta maaf atas kebohongan di saat orang yang kita bohongi telah tiada adalah sia-sia, seperti petikan berikut. Ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam teks cerpen Nyekar adalah tokoh aku dan tokoh pendamping adalah Nur. Papi Nur dan Ibu Nur. Watak tokoh aku yang baik hati kepada orang tua Nur ditunjukkan dengan perilaku tokoh seperti petikan berikut. Dan ucapan tokoh lain seperti petikan. Watak tokoh aku yang tidak jujur kepada tokoh Papi Nur ditunjukkan dengan perilaku tokoh, yaitu mengucapkan ketidakjujuran di depan makam, seperti petikan. Keempat, alur. Alur cerita teks tersebut adalah alur campuran. Saat ini, ketika tokoh aku berada di hotel di tengah kota di Jawa, flashback ke masa sebelum menikah di kota Jakarta sampai bapak mertua tokoh aku sakit dan wafat. Kembali ke masa kini dengan menginap di hotel di Jawa, kemudian pergi nyekar ke makam bapak mertua, seperti petikan berikut. Kelima, latar. Latar, tempat di luar hotel, jalan raya, alun-alun, dan Masjid Agung Darul Mutakim di kota kecil atau daerah Jawa. Waktu pagi hari atau subuh, serta suasana menyegarkan dan menakjubkan. Latar, tempat di rumah Nur, Jakarta. Waktu, malam hari, dan suasana menyenangkan. Latar, tempat pemakaman. Waktu, pagi hari, dan suasana mengharukan. Keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa percakapan sehari-hari dan menggunakan kata atau istilah Jawa, seperti petikan berikut. Definisi unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun teks cerpen dari dalam. Unsur ini merupakan salah satu unsur pembangun teks cerpen. Unsur-unsur intrinsik, yang pertama tema, yang kedua amanat, yang ketiga tokoh dan penokohan, yang keempat alur, yang kelima latar, dan yang keenam gaya bahasa.